Tim SAR gabungan masih terus berupaya untuk mengevakuasi korban longsor tambang di Bone Bolango untuk mengetahui bagaimana proses pencarian korban hilang dan juga proses evakuasi korban longsor di sana. Kita sudah terhubung dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Bolango, Akhril Babiongo. Pak Akhril, selamat sore. Sore, Pak. Baik, sehat-sehat Pak Akhril ya. Pak Akhril, kami ingin tahu update informasi untuk status korban yang hilang itu, apakah ada update, apakah jumlahnya masih 35 atau sudah banyak yang sudah berhasil ditemukan dan kemudian dievakuasi, Pak Akhril? Alhamdulillah saat ini kita sudah bisa evakuasi kurang lebih 35 orang yang selamat. Kemudian yang meninggal 23 orang yang meninggal untuk 23 saat orang. ini. Oke. Ya, yang statusnya masih belum ditemukan berapa orang informasinya, Pak? Ya, kalau masih pencarian kurang lebih 35 orang yang sekarang. Yang sesuai laporan Sampai keluarga. sekarang 35 belum ditemukan ya. Jadi ada 35 sudah selamat, kemudian 23 statusnya meninggal dunia dan 35 lainnya masih masih proses pencarian ya, belum ditemukan ya. 35 yang masih Maaf, selamat 71 orang. 71 orang yang selamat. Maaf. Baik, yang selamat 71, sorry ya. Yang selamat 71 ya, koreksi tadi Pak ya, selamat 71. Yang masih belum ditemukan 35, benar Pak ya? Saya konfirmasi lagi. Baik. Pak, 35 yang statusnya belum ditemukan ini informasi dari korban yang selamat atau dari mana Pak informasinya ini Pak? Lebih banyak dari keluarga Pak. Dari pihak dari keluarga. Jadi, baik. Jadi ada posko di situ yang menerima laporan atau warga melakukan pencarian anggota keluarganya Pak ya? Iya. Jadi Basarnas ada membuka posko untuk khusus pelaporan untuk menanyakan atau melaporkan jika ada keluarga yang hilang. Oke, baik. Proses pencarian yang masih belum ditemukan ini bagaimana seharian ini, Pak? Masih ada kurang lebih 200 personil yang masih di atas, Pak, yang sementara mencari sekarang. Jadi kita masih menggunakan tenaga manual, jadi masih penggalian pakai alat-alat standar, pecul, bisa juga tangan. Karena alat berat belum bisa tembus ke titik longsor. Jadi kita masih pakai manual, dan untuk di lokasi sini, alhamdulillah kita sudah kedatangan Kepala Badan SAR Nasional. Kami baru tiba langsung ke lokasi. Baik, SAR Nasional sudah bergabung sejak hari ini atau sejak peristiwa terjadi Pak pada... SAR dari awal Pak. Dari awal ya? Enggak, yang SAR Nasional Pak? Yang SAR Nasional bergabung dari awal juga ya? Dari kemarin Pak. Baru Pak Kepala Badan sampai hari ini. Baik, cuaca bagaimana Pak? Karena informasinya kan memang turun hujan yang tidak berhenti sehingga tanah itu rentan ketika untuk proses pencarian dilakukan juga. Bagaimana Pak ceritanya Pak? Ya, karena sekarang tetap masih mendung, biasa gerimis, hujannya tidak menentu. Makanya evakuasinya juga biasa kendalanya di situ. Karena medan memang membahayakan Pak. Dari titik pos 1, dari posko ke lokasi longsor itu kurang lebih 9 jam ditempuh Pak, jalan kaki. Dari posko ke lokasi longsor 9 jam Pak? Iya, hampir 24 kilo. Itu untuk mengirimkan alat beratnya seperti apa Pak ke sana Pak? Apakah pakai alat berat ataukah hanya akan manual saja karena melihat situasi tanah yang rentan longsor tadi? Untuk sekarang masih manual, tapi alat berat sementara diusahakan melewat gunung sebelah. Kan itu lewat gunung. Ada juga daerah kita coba ada alat berat yang menuju situ yang paling dekat dengan lokasi longsor. Tapi untuk informasi sampai sekarang, alat itu masih kurang lebih 3 kilo sampai di titik lokasi.
Baik, proses pencarian ini adakah waktu yang ditetapkan? Maksudnya untuk dalam sehari ini apakah ada sampai jam berapa, berhenti dulu, ataukah akan terus dilakukan sehingga 200 orang kekuatan tadi, personil tadi akan camp di atas tadi? Karena waktu perjalanan kan 9 jam tuh tadi Anda sebutkan. Kalau tim SAR Pak, non-stop Pak, tidak berhenti. Cuma biasa ganti personil. Jadi yang satu istirahat, yang satu nyari lagi. Tapi mereka sudah di atas Pak. Oke, jadi mereka membuat camp di atas begitu Pak ya? Yang di sana. Ya. Baik. Oke, sejauh ini dalam seharian pencarian yang 35 tadi artinya belum menemukan satupun Pak untuk hari ini? Bagaimana Pak? Untuk pencarian yang hari ini apakah ada hasil untuk hari ini ditemukan berapa? Dan bagaimana kondisinya? Yang kemarin 22, ini 35 yang sudah ditemukan. Ada kurang lebih berapa yang hari ini? 23 kurang 35. Sekitar 20-an Pak yang kita temukan hari ini. Oh, untuk hari ini sudah 20-an yang sudah ditemukan ya. Baik, kita syukur alhamdulillah untuk hal itu. Kemungkinan di titik mana Pak? Mungkin bisa Anda gambarkan sebagai masyarakat yang jauh dari Bone Bolango ya, sehingga bisa mempunyai gambaran apakah ada titik tertentu ataukah mereka ini tersebar Pak, sehingga pencariannya juga menjadi sulit? Dia tersebar Pak. Nah kan yang tadi ini kita temukan ada salah satu korban itu sudah kurang lebih 8 kilo dari lokasi. Kita temukan di sungai, di badan sungai. Kurang lebih sudah 8 kilo dari titik longsor. Oh, sudah 8 kilo dari titik longsor ya? Ya. Hampir di pos kami utama. Jadi ada masyarakat yang lihat ada tangan dibongkar, ternyata memang korban dari Aceh. Baik, Pak, rata para korban yang baik yang selamat dan kemudian bercerita dan kemudian yang sekarang juga masih atau yang sudah ditemukan dalam kondisi meninggal misalnya, apakah mereka rata-rata itu berada di lubang tambang itu ataukah mereka berada di luar Pak, di luar lubang tambang itu? Ini juga yang barangkali harus dikonfirmasi kembali bahwa korban ini bukan berada di lubang tambang tapi berada di camp, di base camp, di tempat-tempat istirahat karena sudah jam 4 subuh. Biasa mereka turun masuk lubang lagi nanti siang pagi. Biasa mereka turun jam 5, jam 6. Jadi mereka ini sementara di camp peristirahatan. Oke, Pak, artinya ini sebenarnya sebagian besar korban ini adalah, karena kalau saya lihat data kan ada juga anak-anak balita, anak-anak kecil Pak ya, bayi gitu ya, dan ibu-ibu begitu. Mereka ini bukan penduduk warga yang memang rumahnya di situ, tapi mereka sedang camp di situ Pak ya? Iya. Kan mungkin menemani suaminya ketika untuk melakukan penambangan ya Pak ya? Iya. Ada juga yang jualan Pak, bikin warung apa di situ. Kan itu kalau katanya itu di kayak pusat kota lah, dari pusat kota dari pertambangan, dari tempat berkumpulnya orang, jadi orang belanja apa di situ. Ya, baik Pak, kalau kita lihat artinya ini berarti kita tahu gambarannya ini sebenarnya bukan seperti desa tempat tinggal, tapi memang ini adalah area tambang ilegal, tambang rakyat, ada yang mengatakan seperti itu. Lalu kemudian ada yang menemani suaminya mungkin untuk menambang sehingga membuat camp tempat tinggal sementara begitu Pak ya. Lalu ada yang berjualan juga di situ yang kemudian kena dampak. Iya. Ini memang baik. Ini memang lokasinya memang untuk ukuran tambang ilegal ini besar sekali berarti ini Pak ya sebenarnya Pak ya. Kurang lebih 6 hektar Pak. Oke. Kurang lebih luasan itu 6 hektar. Kemudian yang terdampak ini ya seperduanya, tengahnya. Oke. Di situ adakah perkampungan terdekat Pak? Memang kita tahu ini desa Tubalolo begitu ya, Tulabolo, desa Tulabolo, kecamatan Suwawat Timur. Apakah memang ada perkampungan terdekat di situ yang terdampak atau tidak? Ini hanya mereka yang camp saja di kaki bukit mungkin ya, di kaki bukit tambang itu yang terkena dampak menjadi korbannya? Cuman yang di camp Pak. Kalau yang
perkampungan terdekat itu yang sekarang ada posko utama. Itu yang 9 kilo dari 24 kilo dari lokasi longsor. Jadi ada kampung terakhir. Nah, di sini kami bikin posko utama. Oh, jadi Jadi yang ini hanya di wilayah pertambangan. Baik. Ini kan memberikan gambaran kita semua yang jauh dari lokasi. Jadi perkampungan terakhir, perkampungan yang dekat dengan tambang ini jaraknya 24 kilo tadi itu di mana posko sekarang berada, Pak ya. 9 jam perjalanan. Dan mereka yang menjadi korban di sini adalah memang entah itu pedagang ataupun penambang dan keluarganya yang membuat camp atau tenda-tenda sementara begitu yang ada di kaki bukit tempat tambang. Kan begitu artinya Pak ya, kurang lebih Pak ya sebagai gambaran ya. Oke. Pak, sebelumnya kami mencatat, mungkin koreksi saya kalau salah, saya pernah mencatat, pernah ada peristiwa serupa sebenarnya Pak, di tempat yang kurang lebih sama, Desa Tulabolo juga di Suawa Timur, pada Sabtu 8 April 2023, ada 4 orang yang sempat tertimbun, mungkin karena jumlah korban yang tertimbunnya tidak terlalu besar, sehingga, tapi apakah memang sudah ada larangan terhadap warga di sini Pak? Anda sebagai BPBD setempat mungkin pernah ikut memberikan arahan dan lain sebagainya terkait dengan lokasi yang berbahaya ini. Siap. Kalau longsor memang sering terjadi di wilayah tambang itu, cuma memang tidak memberikan korban. Ada juga korban yang tertimbun kayak yang beberapa bulan kemarin, tapi bukan meninggal. Tapi itu bisa diselamatkan dan bisa dibawa langsung oleh teman-teman penambang lainnya. Jadi yang saat ini memang kejadiannya di titik bos 1 sama 3, jadi di bawah. Baru yang lebih banyak korbannya itu ya keluarga-keluarga penambang, ada anak-anak, ibu-ibu. Itu jadi yang baru ini yang terbanyak. Baru ini memang yang terbanyak, tetapi warning dari alam kan memang sudah sering tadi Anda sebutkan, dan bahkan sebenarnya ada 4 orang penambang di April 2023 itu sudah ada yang tertimbun, jumlahnya 4 orang memang berhasil diselamatkan. Ya. Tetapi apakah warning untuk tidak lagi berada di tempat ini sudah dilakukan atau belum Pak ya, kira-kira? Sudah Pak, sudah ditertibkan, malahan sudah pernah ditertibkan beberapa kali untuk supaya agar turun dan ditutup. Tapi tetap masyarakat penambang tetap naik lagi. Mereka kembali lagi ke tempat tersebut begitu, dan bahkan kali ini lebih banyak begitu Pak ya? Iya. Jadi kira-kira di atas itu kurang lebih 5.000-an orang Pak. 5.000 sampai 7.000. Maaf Pak, 5.000 atau 7.000 tadi apa? Ya, yang ada di lokasi itu kurang lebih ada 5.000-an. Oh, tapi di lokasi yang besar kan. Mereka ini para penambang ini, informasi yang didapatkan di lokasi, apakah mereka warga yang dari pemukiman terdekat 9 jam atau 24 kilo itu, ataukah banyak dari luar daerah Pak? Lebih banyak dari luar daerah Pak. Jadi dari provinsi terdekat ada dari Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah. Justru yang kita orang Padang Belangon sedikit yang di sana. Mungkin nggak ada koordinatornya tersendiri Pak di situ Pak? Biasanya kalau tambang koordinator yang punya lubang. Jadi yang punya camp itu yang kalau istilah kami sini bosnya. Jadi ada bos di tiap camp itu, ada bos, kemudian ada penambangnya. Bosnya kan tidak di lokasi. Baik. Saya tahu Bapak sebagai bertanggung jawab untuk melakukan proses evakuasi dan pencarian, tapi apakah di lokasi Bapak mendengar juga ada upaya mencari siapa koordinator itu dan kemudian diminta informasi atau diminta keterangan begitu Pak? Mohon maaf koreksi Pak, barangkali bukan saya penanggung jawab, barangkali penanggung jawab tetap tim SAR. Kalau kami BPBD hanya membantu juga, menyiapkan kebutuhan. Kemudian untuk menghubungi koordinator ini sudah pernah dirapatkan di hari pertama, itu Pak Kapolda juga sudah menginstruksikan untuk mencari siapa-siapa yang jadi bos dalam tanda kutip koordinator di tambang itu. Dan itu barangkali akan dikumpul
untuk mendeteksi juga berapa jumlah sebenarnya yang ada di atas. Betul. Ya, karena memang lokasi ini kan sebenarnya memang tadi sudah diarahkan dan ditutup, tidak boleh, artinya dilarang ya. Tetapi dari waktu ke waktu, bahkan dijaga Pak ya sebenarnya ini Pak ya. Dijaga untuk tidak boleh ditambang lagi ya. Iya, Nah, iya. tetapi akhirnya memang ada dan sekarang terjadi sebuah peristiwa yang menyedihkan. Kita akan lihat nanti seperti apa, bagaimana mencari siapa yang bertanggung jawab, karena ini sebenarnya kan ilegal, dilarang, sudah dilarang karena rawan longsor. Tetapi tetap saja banyak datang bahkan dari berbagai daerah. Kalau datang dari berbagai daerah, kemungkinan besarnya pasti ada yang mengkoordinir, ada bos tadi yang disampaikan oleh Pak Akhril begitu ya. Pak Akhril, oke, sebagai penutup Pak Akhril, untuk berbincang dengan Pak Akhril, lalu apakah ada waktu yang sudah ditentukan sampai kapan pencarian ini dilakukan atau sampai ketemu semuanya, Pak? Kalau berdasarkan SOP dari tim SAR itu kurang lebih 10 hari Pak, minimal 10 hari. Kalau tergantung keadaan, kalau memang dibutuhkan dia akan bisa sampai 21 hari. Sampai untuk saat ini masih sampai di 10 hari Baik. pencarian. Baik, kami nantikan semoga ada kabar baik, banyak yang ditemukan dalam kondisi selamat juga, kami berharap seperti itu karena melihat tadi ada yang selamat walaupun harus bertahan 8 jam begitu Pak ya di berita sebelumnya. Pak Akhril Babionggo, terima kasih, Kepala Pelaksana BPBD Bone Bolango. Terima kasih Pak, selamat bertugas kembali. Baik, demikian breaking news pencarian dan evakuasi korban longsor tambang emas ilegal di Bone Bolango, Gorontalo. Program Metro hari ini akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.